Ilmu Komunikasi dari Universitas Pasundan. Oke, halo, nama aku Sifainya Alfia, Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, nama saya Reisha Zahra, saya salah satu mahasiswa dari Ilmu Komunikasi FISIP Pusmasta. Halo, nama saya Muhammad Abdul Salam dari mahasiswa FISIP Unpas, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah hari ini datang ya, untuk kita sama-sama bisa untuk bikin video ini ya. Nanti teman-teman akan diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat setuju atau enggak. Kalau misalnya setuju, boleh diangkat dong yang lingkaran warna hijaunya. Oke, diangkat dulu ya. Nanti kalau misalnya enggak setuju, itu boleh yang silang merah ya. Seperti itu boleh diangkat. Oke, ya. Kita langsung mulai aja untuk pertanyaan pertama ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa memberikan pendapat ya, bebas mau dari mana dulu ya. Setuju atau enggak jika pornografi hanya dinikmati untuk laki-laki? Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, mungkin boleh siapa dulu yang mau ngasih pendapat? Aku deh, kalau menurut aku, kenapa pornografi itu tidak hanya untuk laki-laki, karena nyatanya bisa kita lihat ya, kadang ada perempuan juga yang menyukai konten-konten pornografi gitu, entah itu bentuknya dalam video, gambar, ataupun memang foto-foto gitu. Itu sih pendapat dari aku. Kalau menurut dari saya, kenapa pornografi itu nggak hanya laki gitu, wanita juga bisa, karena beberapa wanita ini sering membaca sebuah tulisan. Nah, bisa aja di dalam tulisan itu tuh sebuah pornografi gitu, nggak hanya berbentuk gambar, video gitu. Jadi sebuah tulisan juga bisa jadi indikasi pornografinya tuh lumayan gede gitu, apalagi di kalangan media sosial yang misalnya Twitter gitu. Kalau menurut saya sih pendapatnya simpel. Kenapa pornografi bukan hanya laki-laki aja dinikmati, tapi semua perempuan menurut saya sih ya pasti sih ada beberapa, apalagi yang berupa dari visual, audio, pasti banyak. Kalau pendapat saya sih kurang lebih sama ya, sama pendapat yang ini, karena kan pornografi itu berkaitan sama kebutuhan biologis ya. Jadi karena laki-laki dan perempuan itu punya kebutuhan biologis juga, jadi biar adil ya tidak untuk laki-laki aja gitu. Oke, thank you. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin bukan ke setuju atau enggak, tapi pernah atau enggak kalian menonton pornografi? Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya kalian setuju, boleh angkat lingkaran. Kalau misalnya nggak setuju, boleh angkat silang ya. Setuju atau enggak kalau misalnya pornografi itu udah menyebabkan diri kamu jadi kecanduan pornografi? Oke, kita next. Dari dampak pornografi berikut, kalau misalnya ada di dalam diri kamu, nanti ajukan lingkaran. Kalau misalnya nggak ada, boleh silang aja ya. Dari dampak pornografi berikut, mana diantaranya yang ada di diri kamu? 1. Kecanduan. 2. Merusak daya ingat atau konsentrasi, jadi nggak fokus. Yang ketiga, jadi kurang minat dalam suatu bidang atau mungkin kurang minat dalam banyak hal. Yang keempat, mudah stres. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya, setuju atau enggak kalau pornografi itu harus dilegalisasi?
Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dari yang nggak setuju ya. Oke, dari yang setuju dulu, boleh. Jadi menurut saya gini, maksud saya tuh dari kata legal tuh bukan berarti benar-benar bebas gitu ya, karena kan kenapa dibuat saya setuju legal, maksudnya tidak terlalu bebas tuh, karena kan sekarang misalkan saya ilegal nih, tapi kan ada beberapa tempat yang terutama di rumah sakit yang kalau misalkan mau tes tes sperma itu bagus apa enggak tuh ada tempat khusus gitu buat dia tuh keluar lah gitu. Nah pasti kan itu kan ditampilkan video itu kan, gak mungkin dong video yang lain gitu. Nah menurut saya kenapa setuju? Nah untuk di beberapa tempat saja gitu. Aku juga mau berpendapat kalau misalnya dilegalisasi, aku juga setuju sama Tegar gitu ya. Hanya di beberapa tempat, sama pornografi itu menurut saya ya, menurut aku nggak harus dibatasi juga, boleh dilegalkan tapi jangan terlalu bebas gitu. Misalnya anak-anak di bawah umur yang memang ketentuan dewasa itu nggak boleh menonton. Nah itu regulasinya kan bisa di kebijakan pemerintah gitu. Dan menurut saya pornografi itu bukan hal yang tabu juga gitu untuk tidak dilegalkan gitu, karena nyatanya kalau misalnya tidak dilegalkan juga kita nggak bisa dapat pendidikan mengenai seks juga sih menurut aku. Jadi memang pornografi itu dilegalkan, namun tidak untuk anak-anak yang memang anak-anak yang memang tidak sepatutnya menonton, dan harus diberikan pendidikan seks juga, baik itu untuk orang dewasa ataupun untuk anak-anak. Itu sih. Menurut aku sih kenapa nggak harus dilegalkan, karena sebagian ini kan kadang ada beberapa masyarakat tuh yang minim literasi ya. Misalnya ada kata dilegalkan, bisa aja mereka tuh kayak mikirnya oh udah dilegalkan nih berarti semua umur nih bakal harus nonton atau mau nonton juga gak apa-apa gitu, bukan masalah besar gitu bagi mereka. Nah jadi takutnya tuh untuk kedepannya gitu malah dipergunakan dengan dengan cara yang salah gitu ya, meskipun sekarang kan emang banyak gitu orang-orang yang menyuarakan itu bahayanya pornografi atau apa sih. Menurut saya jawabannya bersama dengan Tegar tadi, pornografi itu dilegalkan juga mungkin, tapi menurut saya juga ada batasan umur ya, seperti kayak anak-anak jangan nonton video porno gitu. Tapi dalam video itu menurut saya jadikan kayak pendidikan lah gitu, kayak edukasi juga lah buat yang di atas umur 18 tahun. Oke. Kita akan pertanyaan selanjutnya. Setuju atau enggak kalau pornografi itu punya dampak yang positif? Dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh mungkin dari yang setuju dulu aja ya. Jadi gini, kenapa saya pilih berpikir ada manfaat positif? Kayak dibahas sebelumnya kan bisa menjadi bermanfaat kalau misalkan penempatannya itu tepat gitu. Nah kalau bicara soal edukasi seksual kan masing-masing umur tuh ada porsinya, ada tingkatannya. Nah kalau misalkan udah tahap video tuh pasti kan udah dewasa ya, mungkin ada yang askuri, mungkin ada yang udah nikah. Nah menurut saya itu tuh bisa manfaat positif buat mereka tuh kayak melihat kayaknya lah ya. Nah itu menurut saya manfaat positifnya gitu, meskipun ya tabu gitu terdengarnya, tapi kan untuk orang yang udah nikah itu bermanfaat juga kan. Itu menurut saya. Oke, kalau aku sih ini dari penjelasan kelompok ini juga ya. Waktu itu kan nyatanya pornografi itu berasal dari seni ya. Nah, memang menurut aku ya seni itu berarti kan bebas ya. Jadi pornografi itu tidak selalu dipandang sebagai hal buruk. Kenapa? Karena itu seni gitu. Siapapun bisa berpendapat mengenai itu buruk atau baik di seni gitu, karena itu bebas dan
menurut aku pornografi juga nggak selalu mengenai hal-hal yang selalu video gitu misalnya, tapi kan di dalam tulisan juga beberapa pornografi itu dipakai untuk menjelaskan konteks gitu, konteks keadaan ataupun konteks-konteks yang memang itu tuh dibutuhkan, yang memang ada di sejarah gitu. Itu sih menurut aku. Kalau menurut aku kenapa ada sisi positifnya gitu ya, karena yang udah diketahui gitu apa dampak buruknya dari pornografi ini tuh, jadi orang-orang tuh jadi belajar gitu, wah ada dampak buruknya nih, jadi lebih aware gitu ke diri kita sendiri atau ke masyarakat supaya tidak melakukan pergaulan bebas gitu secara meluas gitu. Jadi ada di diri mereka tuh kayak rasa takut juga gitu untuk melakukan hal-hal tersebut. Untuk menurut saya juga kenapa saya memilih tidak setuju, tapi mungkin ke general sih, bukan ke itu ya, mungkin jawaban dari yang setuju tadi mungkin masuk akal juga sih, tapi mungkin saya jawab ke general karena tidak positif juga sih, tapi apa ya, merusak juga lah buat diri kita juga kalau misalnya keseringan nonton video porno seperti itu juga. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Setuju atau enggak kalau pornografi itu bisa memicu pelecehan baik terhadap perempuan ataupun laki-laki? Boleh, siapa dulu yang mau? Boleh. Karena udah banyaknya kasus gitu ya, dari dampaknya pornografi ini tuh banyak yang beredar gitu di masyarakat tuh, orang jadi seenaknya gitu melakukan hal-hal yang sensitif gitu. Misalnya ya dimulai aja gitu dari catcalling gitu. Nah dari catcalling itu kan kalau misalnya si orang itu yang di catcalling ini tidak terima, kan mereka pasti akan melawannya. Kalau misalnya si orang yang catcalling itu juga kayak merasa, wah ini orang kok melawan gitu, kan bisa aja di otak mereka tuh jadi ada kepikiran gitu untuk melakukan kejahatan seksual gitu. Nah setelah dilakukannya kejahatan seksual itu tuh bisa berujung jadi kriminal gitu, jadi kayak melakukan pembunuhan ataupun kekerasan terhadap orang yang dilindungi. Kalau aku sendiri, bahkan industri pornografi itu seringkali memiliki genre-genre yang yang memang tidak harusnya ada gitu, kayak rap itu kan nggak boleh ya, ataupun kayak penculikan dan lalu di rap itu nggak boleh ya. Itu kan bisa menimbulkan efek-efek yang mungkin ini tuh halus lah, karena ini ternyata ada dipertontonkan sama industri pornografi itu. Namun kenyataannya kan itu nggak boleh gitu. Lalu kejadian juga banyak di industri pornografi itu ya, bahkan pemain-pemainnya itu dianggap karena memang stigma masyarakat kalau misalnya nonton pornografi ataupun menjadi pemainnya itu dianggapnya murahan atau apa, padahal kan mereka juga reason gitu di industri pornografi gitu, dan mereka seharusnya melakukan hal-hal yang seks seperti itu tuh dengan konsen gitu, bukan dengan paksaan gitu. Karena itu menurut saya pornografi itu bisa dipicu oleh juga industrinya karena menampilkan genre yang seperti itu, dan bisa juga karena memang masyarakatnya tidak mengetahui gitu apa itu concern gitu. Nah itu sih menurut aku. Kalau dari saya sih, kenapa bisa memicu pelecehan? Karena kan dari kalau misalkan pornografi udah sampai tahap candu itu kadang kan dia merusak otaknya ya, ditambah kan dengan tontonan dari industri pornografi sendiri itu kayak yang dijelaskan sebelumnya kan banyak genre yang emang gitu kan. Nah kalau misalkan posisinya emang udah terdorong terus lihat yang emang sebenarnya nggak boleh, jadi ya menurut saya itu memang memicu gitu. Menurut saya kenapa pornografi memicu pelecehan ya, sama juga pendapat saya merusak juga sih buat diri kita, apalagi
orang-orang bukan hanya ke manusia, bahkan fetis ke barang pun dijadikan target gitu. Itu pun udah aneh banget sih menurut saya sih. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini jadi yang terakhir. Setuju atau enggak upaya pemerintah udah cukup untuk membatasi pornografi di Indonesia? Setuju atau enggak kalau misalnya upaya pemerintah itu sudah cukup untuk membatasi pornografi di Indonesia? Pornografi nggak bicara tentang website aja ya, maksudnya dari segi perfilman. Ini kritik pemerintah semua ya. Setuju tuh. Ya udah, boleh. Oke. Siapa duluan? Dari kamu. Oke, kalau dari aku, pemerintah itu kebanyakan cuma ngeblok website gitu. Tapi nyatanya mereka itu tidak mengeluarkan kebijakan mengenai sosialisasi pendidikan seks kepada masyarakat Indonesia gitu, khususnya ya. Jadi yang masyarakat Indonesia menonton konten pornografi walaupun websitenya diblok, mereka pakai VPN juga gitu. Ending-endingnya mereka melihat lagi gitu. Dan mereka juga seperti kasus film Hina itu kan seharusnya tidak seperti itu, maksudnya tidak dijadikan bahan untuk film horor gitu, akan lebih baik untuk film dokumenter, tapi nyatanya pemerintah masih mengizinkan film-film yang seperti itu gitu. Itu menurut saya udah kayak pemerintah kurang baik dalam memahami pornografi itu bagaimana. Mereka sih bilangnya kalau misalnya kasus Vina itu ya ini mengajarkan masyarakat untuk tidak melakukan rap kultur dan lain-lain, tapi nyatanya itu malah mengeksploitasi pembunuhan Vina tersebut gitu, dan mereka mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang yang kena rap, padahal kan Vina ya yang di dalam situ juga menderita gitu padahal. Dan pemerintah itu kurang banget dalam sosialisasi pendidikan seks, dan mereka itu masih menganggap tabu gitu untuk bahkan di kalangan pemerintahan pun masih menganggap tabu kalau seks itu seharusnya ya nggak dikasih tahu gitu, edukasi pendidikan seks itu. Jadi ya inilah Indonesia masih ngomongin seks tuh masih tabu lah. Terus kalau misalnya ada cewek, terutama cewek gitu ya, ngomongin pornografi itu masih dianggap murahan ataupun wah ini mah hyper banget, padahal kan enggak juga ya. Maksudnya kan mereka juga belajar ya itu pendidikannya biar mereka tahu gitu kalau misalnya seks itu nggak boleh tanpa ada concern gitu. Nyatanya kan beberapa perempuan terutama yang belum mendapatkan pendidikan seks disentuh bagian-bagian yang memang seharusnya tidak di situ, itu dianggap hal lumrah gitu, masih ada yang kayak gitu. Itu nyatanya itu salah satu yang memang membuat pemerintah itu masih kurang dalam menangani pornografi. Menurut saya sih betul apa kata Siva, dan banyak dampaknya gitu ya dari pengeblokan website atau misalnya mengurangi iklan-iklan yang begitu lah ya. Nah tapi kan ada gitu ya, si orang tuh pinter gitu, dia mencari cara gimana caranya dia bisa menonton itu gitu. Dengan caranya tadi gitu, menggunakan aplikasi VPN atau websitenya gitu. Nah kenapa juga pemerintah ini tuh masih kurang gitu ya, karena dilihat gitu ya, meskipun banyaknya website yang di-blok gitu ya, tapi banyak banget gitu kasus pelecehan gitu ya di masyarakat. Khususnya sekarang juga kan banyak ya antara ibu dan anaknya gitu. Itu aja sih. Ada lagi? Kalau saya kenapa tidak setuju sih, kalau menurut saya tuh pemerintah tuh cuman fokus ke dia tuh memblokir websitenya aja gitu saya. Jadi karena kan meskipun pemerintah mengeluarkan dana sebesar apapun setiap tahun kan, menurut saya itu agak kurang efektif gitu. Karena seperti yang dibilang tadi tuh, orang-orang bakal mencari cara tuh supaya bisa nonton gitu.
Nah, jadi menurut saya tuh saya setuju kalau misalkan pemerintah tuh juga berfokus ke edukasi seksual, karena kan itu tuh yang mempengaruhi tuh yang terjadi di masyarakat tuh itu yang penting. Saya itu. Kalau menurut saya tidak setuju memang apa ya? Itu jawabannya sih. Karena SDM Indonesia sekarang jujur aja karena udah apa ya kualitas itu maaf ya juga kualitasnya mungkin masih rendah, banyak dan cara untuk membuka blog tersebut lebih ke apa ya kurang ketat ya kurang ketat blogger websitenya tersebut ya. SDM Indonesia yang sekarang tuh pintar sih untuk membuka blogger tersebut. Termasuk kamu ya. Oke, itu dia tadi pertanyaan yang udah aku kasih sama teman-teman semua. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya, thank you so much udah bantuin kita untuk tag video hari ini. Ya, harapannya pemerintah bisa jauh lebih kontribusi dalam pencegahan pornografi melalui edukasi seksual gitu ya, dan juga peran orang tua juga dibutuhkan untuk bisa mengawasi anak-anak dalam mencegah supaya anak-anak kecanduan pornografi berujung ke pelecehan seksual terhadap laki-laki. Thank you guys.